Terima kasih atas kedatangannya Prof. Idris di Tantangan Hidup 4.0. Nah, sebelum kita mulai, saya dan tim mau mengucapkan selamat atas pengukuhan sebagai guru besar. Wah, ini luar biasa. Tentu ini merupakan satu episode yang sangat spesial. Nah, di hari yang spesial ini, kira-kira Prof. Idris mau berbagi apa ini? Mau sharing tentang apa? Ya, kalau kita lihat begini ya, Angkel ya. Jadi kita lihat tuh sekarang ini kan orang bicara semua 4.0. Ya, jadi memang benar sih kalau revolusi industrinya udah 4.0, gitu. Revolusi edukasinya juga udah 4.0. Tetapi ada satu yang lebih maju, yang namanya society. Jadi masyarakatnya udah 5.0 nih. Nah, Oh, saya coba hari ini untuk sharing gitu ya, Angkel ya, supaya teman-teman mungkin yang belum tahu jadi tahu, yang tahu jadi lebih tahu lagi kan gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Begitu Uncle Edi. baik, silakan. Wah, ini menarik sekali. Jangan-jangan habis setelah ini jadi tantangannya udah naik kelas jadi 5.0 ini. Ya, terima Silakan, Prof. kasih. Ya, jadi saya coba bahas bagaimana supaya kita bisa sukses hadapi tantangan di era masyarakat 5.0 ya. Jadi masyarakat 5.0 ini saya terjemahkan dari bahasa Inggris yang namanya Society 5.0 gitu ya. Jadi itu gitu ya. Nah, ya, saya mulai dengan supaya apa namanya pembicaraan kita ini enak ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman itu ya bahwa pertumbuhan di Asia itu ya dari sisi GDP itu uh, sejak revolusi industri itu sekarang ini semakin meningkat terus ya. Jadi artinya peran Asia ini semakin besar ya. Kita lihat saja sekarang China itu ya itu juga perannya juga makin besar gitu ya. Nah, kemudian nanti saya akan cerita sedikit tentang industri 4.0, pendidikan 4.0, masyarakat 4.0, tantangan apa saja dan hal-hal yang harus dilakukan supaya kita bisa sukses menghadapinya begitu, Uncle Edi ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya di Asia itu ya, pertumbuhannya itu dimulai dari tahun 1700 sekian itu ya, di mana mulainya revolusi industri pertama itu dimulai. Ya, Asia itu perannya yang tadinya besar itu kan ya, terutama China itu kan menurun drastis nih. Tapi di tahun 2000-an itu udah naik drastis gitu ya. Nah, sekarang China, Jepang, India ya dan Asia ya totalnya itu perannya itu kalau kita lihat udah mendekati katakanlah sepertiga dari dunia begitu ya kalau kita lihat gambarnya ya itu berarti kan ada sesuatu nih yang harus kita perhatikan juga nih ya, tantangan-tantangan apa yang harus kita lihat karena pertumbuhan itu biasanya juga mendatangkan apa namanya peluang dan tantangan gitu ya. Jadi biasalah dalam hidup ini kan kita selalu melihat bahwa kalau ada peluang pasti ada tantangan ya. Makanya dalam bahasa Mandarin itu yang namanya krisis itu disebut dengan weiji gitu ya. Yang satu itu wei itu weixian ya, itu ada bahaya ya. Sedangkan ji itu jihui. Jadi jihui itu ada kesempatan. Jadi dalam setiap krisis gitu itu selalu ada kesempatan. Nah, kita lihat sekarang kita menghadapi banyak krisis nih ya. Nah, saya akan cerita satu persatu, tapi kita lihat dulu deh, kita jangan jangan lihat dari sisi negatif terus ya. Kita lihat dari sisi sebenarnya pertumbuhannya perkembangan seperti apa saja gitu ya. Pertama sekali kita lihat kepada revolusi industri 1.0 sampai 4.0 ya. Nah, 1.0 itu kan kalau kita lihat ya itu mulai dengan mekanisasi kan gitu ya, dimulai dari sana ya. Kemudian industri 2.0 itu dimulai dengan produksi massal ya. Lalu industri 3.0 itu sudah mulai otomasi ya, sudah menggunakan komputer, elektronik ya. Tapi lebih baik untuk pengolahan data gitu ya. Nah, industri 4.0 ini sudah cyber physical system nih ya. Jadi ada internet ya, ada internet of things, ada network dan sebagainya gitu ya. Dan ke depan ini orang sudah melihat akan ada apa namanya industri 5.0. Tapi itu kita nggak bahas dulu karena belum nyampe. Kita sekarang posisinya ada di industri 4.0 ya. Nah, sekarang kalau kita lihat demikian juga dengan pertumbuhan di dalam pendidikan gitu ya. Pendidikan itu sekarang juga orang bilang edukasi ya, atau education ya, 1.0 sampai ya 4.0 gitu ya. Jadi edukasi dari 1.0 sampai 4.0 ya.
Apa sih membedakannya gitu? Kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang apa yang namanya revolusi industri 1.0 sampai 4.0 gitu ya. Nah, sekarang saya cerita sedikit tentang edukasi 1.0 sampai 4.0 ya. Edukasi 1.0 itu di mana pada saat itu ya si pelajar itu ya, si student itu, si siswa itu dia adalah sebagai penerima ya, penerima ilmu saja gitu. Dia sebagai penerima aja gitu. Pokoknya dia lebih banyak pasifnya gitu ya. Jadi si guru dan yang memberikan ilmu gitu seolah-olah dia itu apa namanya kosong lah gitu ya. Jadi dia seolah-olah hanya sebagai penerima saja gitu. Nah, kemudian 2.0 edukasi 2.0 ini sudah mulai beda nih ya, sudah mulai beda ya. Di mana edukasi 2.0 ini ya si guru itu ya, kalau tadi 1.0 itu guru kan sebagai pemberi ilmu ya. Nah, sekarang ini kalau 2.0 itu guru itu sebagai seorang orkestra gitu ya. Jadi seorang dirigen gitu ya. Jadi dia memberikan studennya ini ya apa namanya problem-problem ya yang mana dia problem based learning gitu ya. Jadi si murid-murid ini belajar selain diberikan cara untuk mendapatkan pengetahuannya ya, cara dan juga sebagian pengetahuan yang diberikan juga gitu ya. Tapi dia juga diminta untuk mencari ya, untuk mulai mengelaborasi dan juga menyelesaikan masalah-masalah gitu ya. Jadi problem based learning lah dari sana gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat berikutnya adalah edukasi 3.0 ya. Di mana justru si pelajar ini, si student ini, si siswa ini dia sebagai orkestranya gitu loh. Ya, dia sebagai orkestranya ya, sebagai dirigennya dari apa yang apa namanya? Apa yang dia mau pelajari gitu ya. Jadi terbalik nih dengan yang 1.0. Kalau 1.0 dia pasif gitu ya. Kalau yang 3.0 ini dia aktif gitu. Ya, dia aktif ya. Dia bisa belajar dari gurunya, dia bisa belajar dari media sosial, dia bisa belajar dari konten-konten yang disediakan oleh berbagai pihak gitu ya. Dia bisa juga ya dia juga bisa memberikan masukan-masukan gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih 3.0 ini apa namanya si siswa ini aktif nih ya, aktif ya. Aktif. Jadi dia bisa melalui web, dia bisa belajar ya, dia bisa membanding-bandingkan melalui katakanlah profesor Google dia tanya-tanya gitu ya. Dia bisa belajar dari banyak hal gitu ya. Jadi di 3.0 ini si siswa itulah yang menjadi pusatnya ya. Lalu berkembang lagi menjadi edukasi 4.0 ya. Apa itu edukasi 4.0? Edukasi 4.0 ini sudah mulai bicara tentang bagaimana seorang siswa itu, bagaimana dalam pendidikan itu ya, itu terjadi co-kreasi gitu ya. Jadi kreasi bareng gitu ya. Di mana inovasi itu sebagai pusatnya gitu. Jadi mulai kreatif lah ya, mulai kita lihat saja edukasi 4.0 yang sekarang ini muncul ini kan menghasilkan banyak hal gitu ya. Banyak hal yang mana banyak merubah dunia gitu ya, banyak merubah dunia. Kita lihat saja misalnya dengan apa namanya berbagai katakanlah e-commerce, marketplace yang dibuat oleh anak muda dan sebagainya gitu ya. Itu karena inovasinya, karena kreativitasnya gitu ya. Nah, kemudian belajarnya itu kapan saja dan di mana saja, interaktif gitu ya. Interaktif, dia bisa apa namanya dan juga bisa melakukan pelatihan dan juga face to face ketemuan, bisa juga melalui online gitu ya. Bisa juga ada di luar sekolah ya. Lalu diberi tugas misalnya kalau dikasih tugas coba kamu amati deh di mall ini apa yang terjadi dan sebagainya misalnya gitu loh ya. Nah, kemudian di dalam edukasi 4.0 ini ya si siswa ini bisa menentukan saya mau jadi apa. Nah, kalau di sebelumnya itu kan lebih banyak apa namanya sekolahnya itu sudah menentukan gitu ya, terutama perguruan tinggi sudah menentukan kurikulumnya seperti ini. Nah, kalau yang sudah 4.0 ini dia yang mempersonifikasikan, yang mempersonalize gitu ya, apa yang dia mau pelajari ya. Nah, itu yang disebut dengan rencana-rencana kreatif. Gitu. Jadi di dalam edukasi 4.0 ini ya bukan hanya dia menjadi siswa itu menjadi learner saja gitu ya, tapi dia sudah mengatakan bahwa oke, saya ingin jadi apa gitu ya. Nah, itulah edukasi 1.0 sampai 4.0 gitu ya. Nah, tetapi sekarang ini orang sudah di banyak kalangan ya, di banyak negara, di banyak pihak, di banyak kesempatan
orang sudah bicara tentang masyarakat 5.0. Apa ini ya, apa ini gitu. Nah, ini justru yang menarik yang ingin saya coba sharekan hari ini gitu. Jadi kalau tadi industri dan edukasi kan itu sifatnya formal ya gitu ya. Sekarang masyarakat. Nah, lalu bagaimana perkembangannya? Nah, saya coba ceritakan begini ya. Masyarakat yang namanya 1.0 itu atau society 1.0 itu ya, itu pada saat dulu orang masih hidupnya itu dari berburu ya, apa namanya, pengumpul ya, mereka mereka apa namanya yang sudah ada tuh diburu dikumpulkan gitu ya untuk kebutuhan hidup gitu ya. Nah itu society 1.0 atau masyarakat 1.0. Lalu berkembang menjadi masyarakat 2.0 yaitu masyarakat agraria ya, sudah ada bercocok tanam gitu ya. Jadi sudah tidak hanya apa yang ada diambil, tetapi sekarang sudah bisa mulai bukan apa yang ada diambil, tetapi justru diusahakan ya. Jadi sudah direncanakan ya, oh kapan panennya dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu berkembang lagi ke masyarakat 3.0 atau society 3.0 ya, yaitu masyarakat industri. Ya, masyarakat industri itu ya dengan ditemukannya mesin uap tadi ya, kemudian mereka bisa pertambangan dan sebagainya begitu ya. Nah, lalu berkembang lagi menjadi masyarakat 4.0 yang namanya masyarakat informasi ya. Kalau tadi 3.0 masyarakat industri, ini masyarakat informasi di mana penggunaan apa namanya komputer, internet gitu ya, itu sudah hal yang biasa gitu ya. Nah, sekarang hal-hal itu yang internet dan sebagainya itu ya, misalnya katakan internet of things ya, big data ya, artificial intelligence atau intelijensia buatan gitu ya, dan robotika itu sudah dimanfaatkan ya, untuk apa? Untuk solusi-solusi untuk kehidupan manusia yang lebih baik begitu. Nah, jadi itu Uncle ya. Jadi kita melihat bahwa terjadi revolusi industri 1.0 sampai 4.0, lalu ada juga edukasi 1.0 sampai 4.0, dan sekarang ada masyarakat 1.0 sampai 5.0 saat ini. Nah, ini tentunya tantangannya menarik nih, gitu loh, Uncle ya. Luar biasa nih, Prof. Saya sebelum ke ini, saya baru tahu ini ternyata berbeda ya, itu ada industri, kemudian ada edukasi, kemudian masyarakat. Nah, kenapa sih masyarakatnya duluan bisa naik tingkat dibandingkan yang lain? Ya Seperti karena itu, Prof. kebutuhan. Ya karena kebutuhan dalam hidup itu ya sedemikian rupa sehingga membuat orang untuk ya tadi begitu edukasinya 4.0 kan mereka sudah kreatif kan gitu loh ya. Nah, jadi banyak hal yang tadinya itu dilakukan hanya mekanisasi atau hanya memanfaatkan komputer untuk hal-hal biasa. Sekarang orang sudah memanfaatkan, katakanlah misalnya ya, Uncle ini bisa dari jauh ya memantau rumah dengan menggunakan CCTV yang dipantau melalui handphone. Itu Internet of Things, contoh penggunaan Internet of Things kan gitu ya. Nah, kemudian Uncle Edi juga bisa apa namanya memanfaatkan nih misalnya pas pulang ke rumah gitu ya. Kalau kita keluar dari rumah, rumahnya kosong, otomatis lampunya mati semua. Kan gitu ya. Nah, kemudian itu kan semua itu kan memanfaatkan yang seperti apa namanya, misalnya katakanlah kalau kita pulang ya nanti ya dia bisa ada face recognition misalnya gitu ya, buka pintunya juga bisa otomatis dan sebagainya, itu memanfaatkan beberapa hal yang seperti kecerdasan buatan gitu loh ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu digunakan. Jadi sekarang ini di negara-negara maju bahkan mereka sudah punya database tentang data kesehatan kita. Jadi kalau kita punya data kesehatan, mereka terkumpul gitu ya. Kemudian kalau misalnya katakanlah seseorang misalnya adalah seseorang mengalami kecelakaan atau apa, dia masuk ke rumah sakit itu, ya orang udah tahu dia punya historinya seperti apa dan sebagainya. Jadi untuk kepentingan kesejahteraan ya humanitas dari seseorang itu ya itu menjadi lebih baik. Nah, itulah pemanfaatan dari semua apa namanya yang ada di industri 4.0 itu untuk kepentingan masyarakat, dan itu berjalan duluan sehingga menjadi masyarakat 5.0 gitu. Oh iya, keren ini Prof. Saya
bisa membayangkan luar biasa. Akan tetapi berarti kita harus berterima kasih ya di Indonesia ini terutama dengan corona yang memaksa kita itu ya jadi terbiasa ya untuk mengikuti hingga bisa 5.0. Artinya biasanya kita meeting atau pembelajaran itu lewat offline, ini sekarang sudah terbiasa dengan online. Bahkan anak TK, anak SD pun sudah mulai dikenalkan dengan teknologi. Nah, akan tetapi kan ini banyak tantangannya ya, apalagi di Indonesia itu tidak semua negara, tidak semua daerah itu seperti di Jakarta, misalkan seperti itu. Nah, itu tantangan apa saja sih yang dihadapi untuk masyarakat 5.0 atau yang harus dipersiapkan? Apapun itulah. Ini kelihatannya satu berita bagus, tapi pasti di balik itu ada tantangannya ya, Prof ya. Nah, kira-kira gimana, Prof? Ya, sudah saya katakan tadi lah ada WC kan gitu ya. Ya. Ya, ada W ya, Hmm. bahaya krisis ya, di situ ada Cihoe gitu, ada kesempatan ya. Seperti tadi Uncle katakan gitu ya, tadinya orang nggak terbiasa, mana ada sih kita pikiran anak SMP itu belajarnya online gitu ya. Tapi sekarang kejadian kan gitu loh ya. Nah, tapi pertanyaan tadi menarik, tantangan apa saja? Sekarang kita lihat, tantangan pertama ada industri 4.0 tadi dalam pekerjaan kan gitu ya. Siap nggak nih kita? Tantangan kedua ya edukasi 4.0. Siap nggak kita untuk bisa berkolaborasi, bisa berpikir inovatif gitu ya. Tantangan ketiga ya itu society ya, masyarakat 5.0 udah datang, udah di depan mata kita ya. Kita nanti ya tadi saya cuma cerita tuh kesehatan, tapi misalnya Uncle bisa bayangkan nggak ke depan ini ya kita naik mobil listrik ya, kita tinggal tentukan arah kita mau kemana, lalu nggak usah pakai supir mobil itu bisa nganterin kita sampai kemana gitu misalnya gitu ya. Nah itu kan menggabungkan antara adanya AI, IoT, robot gitu kan ya gitu. Ya, dan sekarang ini kalau kita lihat di China sudah ada bis yang tanpa awak misalnya gitu ya, tanpa supir gitu ya, yang mereka sudah memanfaatkan itu gitu. Apalagi di China itu sekarang mereka sudah menggunakan yang 5G namanya gitu. Jadi kan cepat. Nah, kalau di saat sekarang ini ditambah lagi dengan pandemi ya. Wah, ini tantangannya jadi bertambah nih ya. Tapi namanya tantangan itu ya kita hadapi gitu ya. Kalau nggak ada tantangan kan manusia nggak maju, ya doh. Jadi tantangan itu bukan sesuatu yang ditakuti. Tantangan itu adalah termasuk perubahan ya. Perubahan itu adalah keniscayaan buat manusia gitu. Nah, tantangannya apa saja pertanyaannya kan gitu. Nah, kalau saya pada prinsip besarnya saya bagi dua aja biar sederhana gitu ya, supaya mudah menjelaskannya ya. Pertama tantangannya adalah tantangan menghadapi atau memanfaatkan atau menguasai tergantung kitanya ada di posisi mana gitu ya, teknologi ya. Apa saja? Digital. Saya sih nggak yakin ya Uncle ya, zaman sekarang itu orang tidak bisa menggunakan smartphone dengan baik. Saya nggak yakin tuh. Ya toh? Ya karena apa saja ada di smartphone kan gitu ya Kak Uncle ya gitu. Nah, kemudian Internet of Things gitu, internet. Masa iya sih ya ada orang yang sama sekali nggak mau tahu gitu ya, bahkan anak kecil saja tadi Uncle sudah katakan tuh, anak SD ya, anak SMP itu ya itu sudah belajar dengan menggunakan internet kan gitu ya. Nah, lalu teknologi big data, robotik gitu ya, artificial intelligence ya, kecerdasan buatan gitu ya, itu adalah teknologi-teknologi yang menjadi tantangan kita ya untuk kita hadapi, untuk kita bisa kuasai atau manfaatkan. Jadi tergantung kitanya di mana gitu posisinya gitu ya. Nah, tapi di sisi lain jangan lupa kita ini manusia ya. Jadi ada penulisan-penulisan yang mengatakan bahwa seseorang itu bisa sukses ya, IQ itu membuat dia menjadi sukses di awal gitu ya. Tetapi kalau tidak didukung oleh soft skill atau EQ yang baik ya, maka kesuksesannya itu dia akan mandek di situ. Jadi kalau IQ-nya bagus bisa membawa dia kepada level tertentu, tapi untuk sukses besar EQ-nya juga penting. Nah, apa saja soft skill yang dibutuhkan di era masyarakat 5.0 ini? Pertama, kreativitas dan inovasi. Kenapa? Ya karena tadi ya, semua alatnya sudah bisa ya kerjasama antara cyber dan physical.
ya sistem gitu, namanya CPS, Cyber Physical System gitu ya. Nah, ini juga sudah masuk ke masyarakat 5.0. Jadi dengan adanya itu tinggal kita berkreasi gitu loh. Berkreasi melakukan banyak hal ya. Ada mahasiswa saya itu dia bisa bantu petani ya dengan membuat aplikasi ya, di mana dulu kalau petani mau jual barang itu dia mesti melalui tengkulak dan sebagainya. Sekarang itu bisa lebih cepat ya, tidak perlu melalui tengkulak ya, bisa langsung akses pasar kan gitu misalnya gitu ya. Jadi kreativitas dan inovasi ini penting ya. Yang kedua adalah berpikir kritis. Nah, apa sih beda kreativitas dan berpikir kritis? Kalau berpikir kritis itu adalah kita berpikir secara logis, ya. Jadi berpikir secara logis nih, ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya logikal, ya. Kita lihat, kemudian kita kritisi, kita perbaiki, ya. Kita perbaiki. Nah, itu berdasar data lama dan sebagainya gitu, ya. Apa bedanya dengan kreativitas? Nah, kadang-kadang ya, Uncle ya, kita itu melakukan sesuatu itu ya, misalnya contoh lah, misalnya gitu. Pernah nggak sih kebayang Uncle datang ke suatu universitas, waktu datang tuh ya ke tempat pendaftaran, dilayani kayak di bank. Nah, Uncle bayangkan seperti itu, ya. Nah, apa yang terjadi? Ya karena ya tadinya orang bilang nggak mungkin dong universitas itu kayak bank gitu, tapi terjadi. Kenapa? Karena itulah kreativitas. Kalau sesuatu yang baik untuk bank, sama-sama industri jasa, kenapa nggak kita manfaatkan untuk orang tua mahasiswa atau mahasiswa kita, gitu loh. Nah, jadi kreativitas itu adalah kadang-kadang ya, atau bukan kadang-kadang ya, adalah sesuatu yang kita lakukan ya. Kadang-kadang bukan kadang-kadang lagi ya, tapi beyond critical thinking gitu ya. Jadi di atas critical thinking lah gitu. Jadi kita melihat sesuatu yang kita bisa berinovasi, kita gunakan ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi dalam soft skill itu ada komunikasi gitu ya, komunikasi. Karena kalau kita salah komunikasi ya, misalnya contoh lah kalau saya ingin menjelaskan suatu barang yang Uncle pegang gitu ya. Kalau Uncle pegangnya ngadep ke Uncle itu dengan ngadep ke saya itu barang itu berbeda bentuknya dia di depan dan belakang gitu ya. Maka kalau saya bisa salah menjelaskannya, Uncle akan mengatakan saya berbohong. Atau ya terjadilah dispute ya, terjadilah kesalahpahaman, terjadilah perselisihan gitu ya, terjadilah ketidaksinkronan ya. Nah, itu. Nah, kemudian apalagi ya kalau udah zaman sekarang begini ya, udah hektik kayak begini ya, Uncle ya. Kita itu perlu juga manajemen waktu. Ya, manajemen waktu itu penting sekali sekarang. Kenapa? Karena kalau tidak bayangkan saja Uncle ya, handphone saya itu 24 jam nggak pernah matiin, Uncle. Tapi kalau saya 24 jam pantengin tuh handphone, nah ini gimana nih? Bahaya nih, bisa stroke nih. Ya kan? Gitu loh. Nah, jadi kita harus ada manajemen waktu ya, bagaimana mengelola waktu dan sebagainya sedemikian rupa sehingga ya tantangan-tantangan tadi ya memang perlu kita hadapi, tapi istirahat juga penting. Bukan cuma istirahat ya, tapi bertemu dengan orang ya, bergaul lebih luas gitu ya. Sehingga nanti dengan manajemen waktu yang baik itu ya kita bisa dapatkan hasil yang maksimal. Nah, tapi satu hal jangan lupa, Uncle. Di dunia ini ya yang namanya Superman itu cuma di film ya, Uncle ya. Dan Superman itu pakaian dalamnya di luar ya, Uncle ya. Jadi kalau Uncle mau jadi Superman, saya sarankan jangan ya, Uncle ya. Karena nanti Uncle aneh sendiri ya kan, pakaian dalamnya di luar kan gitu ya. Tetapi di dunia ini ada super team namanya, Uncle. Ya. Amerika bisa gitu hebat, ya China begitu hebat gitu ya. Itu bukan karena si Trump yang hebat atau si Jinping yang hebat, tapi mereka punya tim yang hebat. Nah, di dalam era masyarakat 5.0 ini kerjasama tim itu begitu penting. Contoh misalnya ya, kalau kita ingin membuat tadi sistem kesehatan yang baik, tentunya bukan hanya dokter yang terlibat, tapi orang IT, ya kan bukan hanya orang IT, tapi orang farmasi gitu kan gitu ya. Kalau kita ingin membuat tadi transportasi yang tadi masyarakat 5.0 itu udah pakai transportasi tanpa awak misalnya gitu ya. Ya, yang harus bisa terlibat itu ya bukan cuma orang yang ahli IT saja, tetapi juga orang yang ahli transportasi. Ya, bagaimana menentukan GPS, bagaimana menentukan berbagai hal gitu ya. Dan juga kenyamanan, yaitu orang psikologi juga kan gimana sih supaya kalau orang duduk dalam mobil itu dia merasa nyaman dan sebagainya. Jadi terjadi sinergi yang besar sedemikian rupa sehingga
diperlukanlah kerjasama tim yang sangat kuat. Gitu, Uncle ya. Sekilas kalau kita bicara tantangannya apa saja seperti itu gitu. Gitu, Uncle. Wah, luar biasa ya. Berarti memang banyak PR ya, banyak tantangan yang harus diperhatikan ya. Kita bisa setelah mengetahui ini kita bisa mempersiapkan diri. Betul, betul, betul. Nah, ini saya juga bingung mau bagaimana, tapi setelah dapat pencerahan ya dari Prof, lebih kebayang, wah ini nggak bisa tunda lagi. Kalau kita nggak mempersiapkan dengan baik, itu ya kita nggak bisa survive ya di masyarakat yang sekarang bukan 4.0 lagi, tapi 5.0 udah di depan mata. Suka nggak suka juga tetap akan menghampiri kita, kan begitu. Jadi ya ada baiknya ya kita mempersiapkan diri. Baik, nah di ujung acara ini Prof kira-kira ada pesan-pesan apa supaya kita bisa lebih siap lagi untuk menyambut 5.0 ini? Ya, baik, Uncle. Jadi begini, Uncle, kalau kita melihat suatu tantangan gitu ya, Uncle ya. Saran saya yang pertama adalah jangan takut. Ya, saran saya yang pertama itu jangan takut, ya. Kenapa? Karena tantangan itu kan sebenarnya perubahan ya. Tiap hari kita terjadi perubahan, Uncle, ya. Dalam hidup ini terjadi perubahan tiap hari. Kita dari kecil tumbuh lebih besar, tadi nggak bisa jalan, cuma bisa oek-oek gitu kan ya. Lalu udah mulai bisa merangkak, bisa berjalan, jatuh, jatuh. Kita nggak takut tuh waktu kecil. Tantangannya kita nggak takut tuh, ya. Bahkan ada api gitu kita pegang gitu kan gitu ya. Orang tua kita yang khawatir gitu ya. Tapi makin besar, makin makin kita dewasa, kita makin ditakut-takuti sehingga kita menjadi dalam tanda kutip penakut gitu. Nah sebenarnya Uncle ya perubahan itu adalah keniscayaan. Ya, hidup ini kan tidak ada yang tidak berubah Uncle. Ya, nah ada perubahannya itu gradual ya pelan-pelan. Ya, tapi ada juga yang sifatnya uh, disruptif lah gitu orang bilang gitu, disrupsi gitu ya. Perubahannya mendarat besar. Ya. Kadang-kadang orang sebutnya revolusi, tadi revolusi 1.0 dan sebagainya gitu ya. Itu karena perubahannya besar gitu ya. Nah, jadi untuk menghadapinya yang pertama adalah kita bersifat positif dulu melihat bahwa perubahan itu adalah keniscayaan ya. Dan jangan lupa ya, kalau kita ingin bisa menghadapi masyarakat 5.0 itu dengan baik ya, kita harus mau punya pola pikir maju. Itu sangat penting ya. Jadi seperti tadi dikatakan bahwa kita nih Uncle ya nggak bisa bilang, wah saya belum siap nih 5.0 jangan datang dulu deh. Kalau gitu 4.0 aja atau 4 titik setengah deh. Ya, 4.05 lah gitu misalnya gitu. Ya, misalnya karena saya belum siap, nggak bisa. Nggak ada orang bisa tunggu itu gitu loh. Nggak ada sistem yang nunggu-nunggu kita gitu. Nah, kitanya yang harus mau ya belajar pola pikirnya. Nah, lalu bagaimana dengan masyarakat 5.0 tadi kalau untuk industri 4.0 dan sebagainya itu kan lebih banyak buat orang bekerja ya. Kalau apa namanya tentang pekerjaan gitu ya. Kalau edukasi 4.0 itu kan lebih banyak tentang pendidikan ya. Tapi kalau masyarakat 5.0 ini ya kita perlu menyadari tanggung jawab kita ini sebagai apa. Ya, kita harus tahu dulu nih ya. Jadi tanggung jawab kita ini sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai bos dan lain-lain itu tanggung jawabnya beda-beda. Dan itu ada perannya masing-masing, Uncle. Nah, tetapi siapapun kita harus menyiapkan masa depan dengan prediksi medan tantangan yang kita hadapi. Nah, kalau saya gambarkan itu ya, kita itu harus tahulah tujuan kita ke depan itu jangka panjang apa, visi lah. Kalau zaman sekarang itu sebenarnya visi. Ya, bagaimana mencapainya? Namanya misi. Gitu. Ya, apa garis besar pencapaiannya gitu. Ya, tetapi untuk mencapai itu dibutuhkan strategi, kan gitu ya. Strategi itu harus melihat kondisi sekarang, gitu ya. Dan juga harus melihat kepada ya, kondisi politik yang berubah, ekonomi yang berubah, teknologi yang berubah, dan juga hukum yang berubah, gitu ya. Kita harus tahu. Karena sekali lagi, ya perubahan adalah keniscayaan. Ya, dunia ini yang abadi hanya perubahan, walaupun perubahan itu sendiri berubah, gitu. Ya. Nah, lalu untuk mencapai tadi, itu, Uncle ya, kadang kita harus bisa membuat capaian-capaian perantara, ya. Jadi ibarat ginilah, kan saya kan di Jakarta nih, ya, Uncle ya. Kalau saya mau ke Bogor lah yang dekat aja deh. Bogor kan kira-kira 55 km ya gitu ya.
Kalau saya ingin tahu nih, saya udah sampai mana posisinya itu ya, saya tinggal lihat di tengah tol itu, kalau saya lewat tol ya, di tengah tol itu gitu, biasanya itu ada tanda-tanda tuh, kilometer 15, kilometer 20, kilometer 25, misalnya gitu ya. Nah, itu disebut milestone, tanggal. Jadi kita harus membuat tahapan-tahapan jangka pendek, menengah dan panjang untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita tuju tadi, gitu ya. Nah, dengan menyiapkan masa depan yang prediksi dan tantangan tadi yang saya sebutkan tadi gitu ya. Nah, jangan lupa ya menguasai atau bisa memanfaatkan atau memahami kerja teknologi yang dibutuhkan sesuai peran kita masing-masing. Contoh, kalau saya seorang IT, ya saya mesti ngerti lah bagaimana membuat sistem itu supaya bisa berjalan. Tapi kalau saya seorang user, saya mesti ngerti bagaimana cara memanfaatkannya. Ya, kalau saya sebagai seorang katakanlah apa sih, misalnya orang yang memanfaatkan untuk kepentingan orang lain. Nah, saya harus bisa tahu bagaimana mengoperasikannya. Jadi menguasai teknologi dibutuhkan sesuai peran. Jadi perannya itu apakah operator, apakah user, apakah sebagai developer gitu ya. Itu tergantung. Nah, kemudian menguasai soft skill yang esensial yang tadi saya sebutkan, Angkel. Ya. Jadi itu semua harus kita kuasai. Dan Angkel dalam hidup ini ya, kita semua ingin berhasil dengan baik ya. Tapi kadang Angkel tantangan itu cukup berat ya. Sehingga kadang tuh kita nggak bisa langsung tuh sampai sasaran kita gitu loh Angkel. Ya, saya yakin lah Angkel juga pasti ngalamin waktu kecil tuh belajar berdiri jatuh berapa kali Angkel. Dihitung nggak sama mama tuh. Ya. Nah, gitu loh. Ya kan saya juga ngalamin itu gitu. Jadi nggak ada orang yang bisa belajar jalan itu langsung langsung dari rangkak langsung berdiri langsung bisa lari gitu kan gitu. Nah, tapi waktu dulu kecil kita kok tahan ya. Nah, ketahanan itu kita butuhkan juga di zaman sekarang nih Angkel nih. Ya. Menyadari bahwa kalau kita gagal atau belum berhasil, ya, itu sebenarnya keberhasilan yang tertunda. Jadi itu bukan akhir segalanya. Jadi nggak perlu berkecil hati, Angkel. Gitu loh. Nah, kenapa? Karena memang pasti ada hal-hal masa lalu yang mempengaruhi kita, sehingga keberhasilan kita itu apakah cepat atau lambat, kita bisa ketemu dengan orang yang pas atau tidak, untuk belajar, untuk memahami, untuk bekerja sama, ya itu juga dipengaruhi oleh masa lalu kita. Ya, waktu misalnya apakah saya bergaul dengan teman yang tepat, apakah saya sekolah di sekolah yang tepat dan sebagainya gitu, Angkel. Jadi saya pikir kalau kita menghadapi tadi ya pola pikir kita yang baik, ya kemudian kita menyadari tanggung jawab, menyiapkan masa depan dengan tahu ya perencanaan baik gitu ya, menguasai teknologi dengan sesuai kebutuhan dan peran kita, ya soft skill yang kita esensial yang kita kuasai dengan baik gitu, maka saya pikir tidak ada alasan untuk tidak sukses, Angkel. Ya, karena sukses itu tidak selalu harus pencapaian sesuatu yang luar biasa saja, tapi sehari-hari pun kita bisa sukses. Itu adalah perjalanan, Angkel. Ya, Albert Einstein mengatakan begini, ya, don't be a man of success, but be a man of value. Ya, jadi artinya kalau kita melakukan sesuatu itu nilai itu lebih penting, Angkel. Akibat nilai kita capai, kita berhasil. Nah, itulah sukses yang sejati. Ya, berbeda nih Angkel ya dengan misalnya orang menghalalkan segala macam cara agar dia bisa sukses, bisa mencapai sesuatu yang dia inginkan. Itu dia bukan man of value namanya. Nah, mungkin itu Angkel ya yang bisa saya share ya, agak kita agak ya nambah-nambah dikit ya dari tantangan masyarakat 5.0 ini dengan ya cerita-cerita hal yang positif tadi, Angkel. Ya mungkin itu, Angkel. Baik, bagus banget Prof. Sangat luar biasa. Terima kasih. Jadi saya dapat satu tips yang luar biasa. Bisa menerima perubahan itulah adalah entry point ya. Itu seperti kartu ya, kartu kita untuk memasuki masyarakat 5.0. Itu adalah kesuksesan pertama. Kita tidak menolak ya. Kita mau menolak pun nggak bisa. Jadi bisa menerima satu perubahan itu adalah satu kesuksesan yang pertama. Selanjutnya kita pantang menyerah ya, seperti dikatakan sama Prof ya, jatuh bangun lagi. Nah, dengan demikian kita akan mencapai satu value dari kesuksesan itu. Luar biasa Prof, terima kasih atas waktu. Nah, ke depan akan kita undang lagi, boleh ya Prof ya? Oh, dengan senang hati, Angkel, yang bisa kita sumbangkan untuk masyarakat banyak ya. Man of value tadi ya, be a man of value tadi itu penting, Angkel. Ya, terima kasih juga Angkel sudah berusaha untuk menyebarkan value-value yang positif buat semua orang ya.
semoga kita semua selalu sehat, ya masyarakat kita juga bertambah makmur begitu ya. Pandemi ini segera bisa kita hadapi dengan baik ya, ketemu obat, ya, ketemu vaksinnya dan sebagainya gitu, Uncle. Terima kasih Baik. Uncle atas kesempatan yang diberikan. Ya. Terima kasih, Prof.